Sekarang juga banyak kok anak-anak yang adik-adik kita lah bahasanya ngefans bola dari game, dari eFootball, dari FIFA. FC 25 segala macam kayak gitu. Iya. Dan terus pada komen, tahu dari game. Kenapa? Ya, Kan kenapa? referensi Kenapa? orang. Memang. Kenapa? Nah, itu adalah contoh kalau STY STY out. Nah, Nah, itu gue gak siap sih. itu gitu kan pemainnya beda apa segala macam bla bla. Tapi gue setuju STY out. Iya. Rumput gimana rumput? wah, Masih kurang menurut gue. udah bagus. Udah mendingan. Nah, mungkin Menurut lu kalimatnya gimana? ternyata yang cocok adalah mendingan. Gue sayangkan ada oknum-oknum fans Indonesia yang ngeledek. Kenapa? Yang kayak, yo ngapain dari Jepang bersih-bersih. Nah itu gue kesel banget tuh sama fans Indonesia. Kayak gitu rame di sosmed. Jadi si supporter timnas, oknumnya ini malah ngeledekin yang mungut sampah. Loh? Selamat datang di Sepak Boleh. Boleh dong. Boleh dong. Gak usah dikenalin ya mas-mas ini siapa sih? Ya, Mi? ya. Mas FVP. Mas FYP. Ya, alhamdulillah nih. Mas Menteri. Apa sih nama TikTok lu? Adri, Kementerian Permusikan. boleh Kementerian dicari. Permusikan. Iya, Ya, kita emang udah mulai agak nyebrang ya dari biasa bahas bola, mulai nyentuh-nyentuh musik gitu. Terus Hilmi juga sedang menjadi psikolognya ya. Ya. Kita kedatangan psikolog ngaco gitu. Tapi intinya adalah berarti kan namanya supporter timnas itu dari mana aja. Iya, betul. Dari Kementerian Musik ada. Dari sisi psikologi juga ada. Ya. Kemarin alhamdulillah nonton samping Pak Erik. Ya lo, saya merasa terhormat lah. Erik Estrada kan aktor. Yang orang Jawa itu. Erik Estrada. Waduh. Itu aktor bagus tuh. Iya, Betul, bagus. Orang Jawa. Ngomongin timnas kemarin nih, gimana menurut kamu berdua? Nah, Timnas. Ya, boleh dari timnas. Dari gue. tamu ya, Iya, bukan tamu. bintang tamu. Tamu. Silakan. Menurut gua Nonton nggak tapi? nonton Indonesia banget gua. Masih Gimana? terlalu dini untuk berselebrasi. Kelas. Kelas Tiba-tiba- banget. Tiba-tiba terlalu dini, Kelas langsung banget, serius. Gue jarang dengar bahasa itu tapi Iya, boleh. terlalu dini. Iya. Dinosaurus kan? Iya. Wah. Dido. Ayo, apa? Lanjut. Iya, terlalu dini untuk selebrasi karena emang peringkat 3, tapi secara poin kan ketat banget tuh sama semua. Terus kemarin Australia 7 ya. Australia 7. Australia 7 Sisa karena dia seri sama Bahrain. Iya, sisanya kan 6 masih sama semua. Terus di match sebelumnya ya kalau sama Bang Jepang udah pasti pasti kita lolos. adik-adikan udah pasti. Iya, kemarin tuh orang Indo yang supporter Indonesia yang datang GBK Indonesia lawan Jepang, murni sebenarnya pengen nonton Jepang kan. Menang kalahnya Edo. menang kalahnya bonus deh, menang kalah saya itu bonus gitu tapi lebih ke ini nih pemain Liga Inggris. Iya. gitu. Ada teman gue penonton Blue Lock datang pada. Penonton Blue Lock pada datang. kan Ya, ibu-ibu juga semangat. Ya benar. Benar. Terus kayak di match sebelumnya lagi kan lawan Cina tuh. Itu juga ancur-ancuran tuh jujur lawan Cina ancur-ancuran. Oh oke, itu emang agak disayangkan soal kan kemarin kita sempat bilang harusnya STY don't change the winning team. Sebenarnya gitu, tapi ada juga kemarin di video coach Nova Arianto Iya. bilang soal pemilihan tim itu masing-masing pelatih semua itu udah ditanya segala macam sampai akhirnya keputusan final dari STY. Entah makanya gue nggak tahu apa yang terjadi sampai akhirnya pemilihan lain apa yang pas di Cina itu seperti itu dan hasilnya kurang maksimal. 2-0 yang kalah ya? 2-1. Tapi 2-1 tuh. faktornya menurut gue tuh nggak sekedar dari pemilihan pemain ya. Kayak Indonesia biasa main low block, dikasih low block bingung. Lo blok apaan sih? Ya Indonesia biasa main nyerang balik kan. Oh kan. Oh, oke, Iya. oke. Iya, pemain cuman 2 gitu di Oke, yang lewat. Indonesia sebenarnya nggak low block sih kalau di mata gue lebih ke bermainnya adaptif. Iya. Adaptif menggunakan sisi tengahnya cukup bagus dengan Tom Hay, Ivar Sama Jenner Ivar. gitu-gitu. Kok jadi serius banget sih lu? Iya, gua ngerti. Lu banget. apa lu sekarang lu Kementerian Olahraga lu tiba-tiba lu Ya. jadi gantiin Dito. Dari kecil cita-cita sepak bola Bang Friend. Oh. Main bola gue cita-cita. Oh, beneran ini? Lu pengen- Bener. Oh. Tapi dilarang. Lu fans apa sih? Madrid gue telak. Oh, kebanyakan kita fans Madrid datang ke sini ya. Madrid telak. Iya, Madrid oke. telak. Oh lu beneran pengen jadi main bola? Bener dulu tuh pengen banget jadi pemain bola. SSB gitu-gitu ikutan? Lu boleh. Lu fans Madrid era siapa berarti? Gua mulainya kayaknya Raul masih ada tuh gue mas. Raul. Raul tuh 2009, masih ngerasain 2010. Raul. Oke. Gitu. Terus nggak boleh gue. Bukan dari MU dulu ke Madrid kan? Enggak. Weh, fans CR. Enggak karena Ronaldo ya. CR. Madrid aja mesti. CR enggak. Gua emang suka Madrid gara-gara Winning Eleven itu. Oh, oke. Raulnya gacor. Dari game. Raulnya Sekarang gacor juga banget. banyak kok anak-anak yang adik-adik kita lah bahasanya ngefans bola dari game, dari eFootball, dari FIFA. FC 25 segala macam kayak gitu. Iya. Dan terus pada komen, tahu dari game.
Kenapa? Iya kan referensi orang. Emang kenapa? Boleh-boleh aja dong. Suka betul. Balik lagi ke timnas, ya hasil dari Arab menurut lu terlalu dini untuk selebrasi, which is sebenarnya iya, tapi setidaknya kemenangannya patut rayakan, Iya, apresiasi. Betul, setuju. Karena mainnya bagus. Bagus. Jujur, mainnya bagus. Bagus, bener. Mainnya bagus. Tapi menurut gua harusnya bisa lebih efektif. Karena di awal kan gak gol tuh. Yang Benar. Gak gol. Terus ada peluang lagi. Jangan dari sampai kayak gitu terus. Benar, kalau dari statistik dan dari permainan harusnya lebih dari 2 gol kita. Ya, begitu. Itu kita juga untungnya Bumi masih berputar. Betul, iya. Beda dia pas di Aceh cakep tuh. Ya itu emang sebelumnya ada dia ada nanya rekomendasi jilbab. Iya. Battle scarf. Rabani Rawamangun. Battle scarf. Iya, kamu coba di. Lu siapa sih? Kita Cempaka Emas banyak. Pacar Bina dia juga. Pacar Bina. Cuma Banyak kan dia. butuh pekerjaan juga, jadi masuklah kabinet ada tawaran, alhamdulillah. Nggak, balik lagi di timnas Arab untungnya Kuta pilih menyerah. Nah, tapi peluangnya Arab sebenarnya ada kan yang pas dari jauh tuh tiang. Kena. Nah, itu yang gue pikir. Maksudnya Arab itu punya pemain-pemain yang punya long shot yang bagus atau ya berani mencoba lah segala macam punya. Tapi sayangnya pemain Arab yang kreatif gitu, gue lupa. Aduh, namanya siapa ya? Om Leo. Bukan dong. Kreatif. Om Leo kreatif sih. Bener, kreatif sih. Orang kreatif bener. Bener, masa Om Leo. Pokoknya pemain-pemain yang banyak beberapa pemainnya yang pemain inti timnas Arabnya lah itu cedera. Cedera jadi nggak ikut gitu. Jadi secara dan habis ganti pelatih kan dari Roberto Mancini balik lagi ke Herve Renard gitu. Nah jadi masih mau ya pelatihnya ngelatih? Maksudnya nggak sakit hati gitu? Anjir waktu itu sebelumnya Mancini ya terus dipakai gol lagi itu sebelum Mancini dia juga kan? Iya sebelum Mancini dia. Iya, karena orang lama akan selalu jadi pemenang, friend. Itu FYP tuh. Itu FYP ya? Iya, potong ya FYP tuh. Menit segi ya. Oke, boleh. Iya. Herve Renard. Nah, jadi terus Herve Renard balik, pemain yang dulu Herve Renard tuh terkenal karena dia bawa timnas Arab ngalahin Argentina pas Piala Dunia gitu kan. Terus kayak ada tuh video speech-nya dia di halftime kayak, lu kalau main tuh gerak gitu, ngapain lu diem di situ, lu mau foto sama Messi, kurang lebih gitu dimarahin kayak gitu. Which is akhirnya berhasil lu menang tuh Arab 2-1 lawan Argentina gitu. Nah singkat cerita Roberto Mancini pecat, Herve Renard balik lagi, baru main lagi. Pertandingannya yang kemarin tuh lawan Australia dan Indonesia gitu. Australia 0-0 harusnya masih bisa menang, tapi Australia juga ganti pelatih. Intinya Arab Saudi Arabia lagi nggak baik-baik aja. Lagi nyari ritme transisi ulang lah bahasa kurang lebih kayak gitu. Nah, itu adalah contoh kalau STY out. Nah, itu gua nggak siap sih. Iya, kalau kan masuk kalah sama Jepang, STY out. Bayangin terjadi. Bingung, Pak. Iya. Cuma beda 3 hari pelatihnya. Rahmat Darmawan masuk ya. Wah, nggak masalah juga sih. Pernah megang. Tapi cukup, cuman belum megang yang mereka ini kan. Pemainnya beda. Kayak gitu kan, pemainnya beda apa segala macam bla bla. Tapi gue setuju STY out. Jangan sampai di GBK doang dia nggak bisa pulang. Saya pengen out kata STY-nya. Boleh kan? Saya pengen istirahat. Gue serius loh. Gue udah deg-degan tadi. Bukan gue. Ya masa harus gue. Iya. Dia istirahatnya gimana? Iya, pulang ke hotel dong. Benar. Sama kayak Indonesia. Indonesia menang kalah mulangin Jepang. Benar. Nah, Indonesia menang kalah mulangin Jepang. Betul. Benar. Arab juga ya. Betul. Iya. Gue nggak nyampe jokes itu. Nggak, Arab gue jokesnya ini, Pak. Apa? Itu lucu tuh. Anjir lucu banget lagi. Indonesia akan menyerang dari kiri karena Arab membaca serangan dari kanan. Itu lucu banget itu. Itu lucu banget. Wih, permainan katanya. Itu udah lama loh. Oh, itu udah lama. Ya, enggak karena Indonesia ketemu Arab udah berapa kali? Ya. Udah sering ya. Maksudnya Indonesia ketemu Arab atau enggak tim-tim lain lah yang lawan Arab gitu. Pasti. Setiap Arab kalah itu jokes tuh keluar gitu loh. Udah sering lah di skena-skena bola itu. Terus pakai rame ya. Iya. Bagus itu kalimatnya. Enggak, dan ternyata bener gol pertama dari kiri. Marcelino Ferdinand luar biasa itu. Marcelino. Terus sama ini yang bercandaannya di Twitter tuh rame gara-gara biarin aja yang ngegolin orang Kristen Marcelino. Marcelino orang Kristen. Itu lucu tuh. Bener, azab tidur-tiduran. Iya diving segala macam lama dijebol orang Kristen. Marcelino ngegolin 2 kali. Iya, pemain Arab tuh banyakan diving. Banyakan bohong, dia kayak kagak orang Islam, Ren. Jujur kayak bukan orang Islam. Maksudnya dia tahu loh orang Islam harus jujur gitu. Jujur harusnya.
Bener Banyak- kan? banyak Bener diving yang dia, diomong Pren. bener. Bener. Sebenarnya nggak cuma orang Islam sih, semua orang harus jujur. Gak Islam doang ya. Bukan karena orang Gak Islam in aja. general ya. Semua harus jujur gitu. Tapi kita sekarang di peringkat 3 Yes. di bawah Australia dan Jepang udah terlalu OP, udah biarin lah, lupain. Serah dia mau ngapain, Ya. bebas dan mau akhirnya ntar datang cuma bikin komik apa gimana. Ya udah lah Jepang udah kejagoan, udah terlalu jago gitu. Next ada pemain baru Ole Romney. Nah itu jujur gue gak ngikutin tuh. Dia itu siapa sih? Di highlight sih bagus ya. Nah, Di highlight bagus. Apa posisinya? Lagi-lagi gue juga Striker. gue juga gak ngikutin, gue cuma berharap yang terbaik aja. Ternyata banyak pemain-pemain yang berdarah Indonesia yang akhirnya memilih untuk membela Sang Garuda ini. Udah gitu aja. Sang Garuda, iya. Itu siapa Sang Kaisang itu? Sang pisang. Dia umuran berapa? Si Ole ini. Masih muda, masih Udah muda. 20. Gen Z. Gen Z. Mungkin ya. 20-an. Ya, mungkin gak, gue lupa deh 23 atau 24 gitu. Ya oke lah gitu. Apa dia diaspora sama negara apa? Striker. Apa? Diaspora. Belanda. Iya, Belanda. Belanda, diaspora dari Belanda. Iya. Banyak lah gitu. Nah, tapi gue mikir kita dijajah siapa aja sih waktu itu? Belanda, Nggak cuma Jepang, Portugis. Nah, masa gak ada sih? Dan- dari Jepang. Ini Jepang bagus kemarin. Karena bentar, Pau. Oh. Bentar, Iya, bentar. 3,5 tahun. Oke. Kalau lebih lama mungkin ada diaspora. Portugis bukan datang duluan ya? Portugis pertama. Iya kan? Habis Lu itu sebagai Belanda. guru sejarah. Iya. Di kementerian memang Dia sebagai- wajib ya punya knowledge seperti itu. Ya memang Portugis pertama, terus benar terus Belanda, terus baru Jepang gitu. Cuman terlepas dari itu semua, mereka bisa lama di sini, gua rasa sih ada politik di negeri ini. Udah mulai lanjut. Sakit palanya. Apalagi nih gua kata dia. Kebetulan kita ngetik jam 12 malam. Ya. Seger kok kayak gini, seger. Ya. Nggak. Apalagi nih, Pau? Nggak. Apa si tadi Ole Oleh Romney, yang terbaru oleh Romney itu. Tapi gue tuh emang setuju kayaknya si Strike itu dia tuh Rafael perlu, Strike. iya dia perlu Berarti pelatih striker. Oh butuh pelatih. Dia butuh pelatih striker deh. Oke. Kayak aduh, sayang banget jujur ya. sorry banget, lu tuh potensinya bagus. Gue gak bilang lo jelek ya, potensi lo bagus, tapi lo perlu banget diasah-asah lagi. Tapi gol kedua itu kalau bukan karena strike Iya. itu nggak jadi gol. Setuju. Karena Oh. strike at least tuh punya apa ya, aura. Kalau kata Iya, aura anak-anak plus apa. 1000. Karena pada saat dia, maksudnya orang ya wajar lah, maksudnya dia seorang striker otomatis dijaga. Gol pertama berarti. Gol pertama. Gol pertama. Ya, gol dicip pertama. apa Gol bukan? pertama. Enggak, Gol pertama. dia narik Gol pemain. pertama. Oh iya Gol iya pertama. iya. Akhirnya Itu di-cutback kan. kalau kan Ragnar dari kiri, ya sesuai prediksi gua. Ragnar dari kiri mulai masuk gitu kan. Strike tuh maju juga, jadi sejajar sama, kurang lebih menuju sejajar lah sama Ragnar gitu. Marcelino ruangnya terbuka karena back-backnya itu ngejagain Iya, strike gitu. Bisa narik 2-3 orang. Itu bagus ya berarti. Itu bagus gitu. Jadi kehadirannya pun diperlukan lah bahasa gitu. Kurang lebih kayak Diperlukan, Weghorst era MU itu. Iya betul. Maksudnya taktiknya berhasil gitu. Iya, taktiknya berhasil. Kayak Giroud juga ya mainannya. Giroud target man, friend. Iya, Giroud Giroud masih bisa finish dengan baik lah gitu. Berarti dia nggak bisa finish dengan baik. Belum. Belum. Kan bisa kasih latihan. Masih muda. Latihan. Enggak, orang-orang tuh lupa. Squad ini tuh banyak yang muda-muda banget. Bener. Lu pada lupa, Marcelino tuh 20 tahun, Jir. Marcelino 20 tahun. Iya, umur dan, 20. Kita coba umur 24 kita nih masih begini-gini kita. Apa? Masih begini. Psikolog kacau, kabar apa? Pakai jersey Jerman Jersey itu apa itu? Begini, Masih coba. buat konten. Iya, orang lupa dia umur 20 tahun. Bener. Dia udah main di Oxford. Walaupun oke deh. Oxford. Nggak masuk Sarri segala macam, tapi Iya. kan setidaknya banyak ilmu yang bisa didapetin seorang Marcelino gitu. Dia juga masuk dalam FIFA Next Gen apa gitu, masuk dalam list top 50 lah. Berarti kan bagus. Oh iya pemain Dan muda. potensinya gede banget dan umurnya insya Allah masih panjang. Masih panjang. Apalagi umur di dunia sepak bola juga panjang banget gitu. Oke, yang rame juga gara-gara dia Persebaya ngasilin banyak pemain bintang. Ya, Skirido, Marcelino, Ronaldo, pokoknya Kebanyakan. ya kayak gitu-gitu itu Persebaya tuh. Ya. Jadi Oh, ya, diharapkan klub-klub lain tuh seperti Persebaya. Benar. Ngasilin pemain-pemain bintang. Bahkan harusnya nggak cuma klub-klub lain doang. Harusnya itu mungkin yang jadi salah satu fokusnya buat PSSI untuk pembinaan usia mudanya. Karena itu kan Benar. liga internal tuh yang dibikin itu sama Persebaya, which is bagus dan hasilnya. Bayangin kalau tiap klub ada. Nggak cuma di dan Marcelino. Dia ada liga dari liga internal. Liga internal. Wah, oke. Jadi pemain-pemain yang emang dari daerah-daerah ini pada Yes, kelihatan. Iya. Kita nggak ada yang tahu ternyata bintang-bintang ada yang datang dari Pamulang, ya kan Gading Serpong, iya bener condet, nggak ada aja kan. Tapi ya balik ke
emang dia kultur dan segala macam gitu ya. Tapi Indonesia menurut gue ini pelan-pelan berjalan ke yang lebih oke. Iya, Baik iya. untuk sepak bola ya terutama. Nah, sepak bola udah bagus. Oke. Timnas udah bagus. Mhm. Ya, timnas Indonesia udah bagus. Sepak bolanya liganya lagi disorot juga, terutama liga internalnya Persebaya. Iya. Yang Iya. jadinya netizen berharap dong Iya. klub-klub lain segala macamnya bikin juga gitu. Sampai akhirnya entah muncul dari mana julukan King Indo. King Indo tuh kayak Twitter ya, gitu gitu. Twitter, Dan pundit-pundit itu juga Iya, kan. sebenarnya. Unmek, Dikit-dikit Unmek. manggil Dik Malay. Nah, Dik Vietnam gitu. Ya, Bang Jepang. Oh iya, nggak bisa, Bang bisa. Jepang. Harus Kalau Bang Bang Jepang. Jepang harus Bang Jepang. Ya, ya. Kalau balik lagi ke timnasnya udah bagus. Sepak bolanya masih under development kali ya. Kita bisa bilang, bukan under development juga sih. Emang under development nggak menurut lo? Kayak masih dalam tahap pengembangan. mungkin bukan under development, mungkin lagi bikin blueprint ya. Gue nggak tahu kan, karena gue bukan orang PSSI. Oh iya benar. Mungkin aja emang karena lagi fokus di timnasnya dulu, nyari masa, Biar orang ditonton. fokus. Siapa tahu jadi ada investor-investor baru yang mau invest ke liga apa segala macamnya gitu. Gue nggak tahu plannya bagaimana kan. Iya. Tapi setidaknya enak nonton bola sekarang. Bener. Kalau nonton timnasnya udah enak banget. Tinggal menurut gua liganya dibangun lagi. Karena kalau liga tuh susah karena waktu itu sempat ini kan dibekukan gitu-gitu. dibekuin. Itu kayaknya ada aja masalah. banyak Ya, banget PSSI, masalahnya. Banyak Sampai banget. kemarin kan juga mafia wasit apa segala Iya, macam iya, gitu. iya. Wah, bingung gua. Dan udah mulai diberesin. Kita salut lah sama PSSI. Keren. Ujung-ujungnya PSSI dan- muji. Iya. Rumput gimana rumput? Wah, Masih kurang menurut gue. udah bagus. Udah mendingan. Nah, mungkin Menurut lu kalimatnya gimana? ternyata yang cocok adalah mendingan. 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 Dibanding pada saat Indonesia Australia. Oh, lawan Australia. Australia itu mendingan. Nah, kalau pas lawan Jepang, Rumputnya. sebenarnya gue nonton dari TV ya. Dari TV jelek. Iya. Nah, kemarin gue nonton lawan Arab, itu kan cuma beda berapa hari tuh Iya. sama itu. Nah, itu sebenarnya bagus rumputnya. Tapi kayaknya at least butuh 2-3 bulan lagi biar lebih firm, lebih padat kali ya. Ditambah cuaca yang Lagi hujan terus. Hujan terus kayaknya nggak ngikut tuh si akar-akar rumputnya. Makanya Iya, karena terjadilah tiap halftime tuh ada mas-mas. Iya, yang nombok-nombok. Yo, Nombok. Lu gimana menurut lu rumput? Menurut gua rumput ya Udah itu. mendingan. Aduh, gue nggak bisa ngelihat mendingan apa enggak ya, karena gue nonton di TV jujur. Oke. Gitu. Jadi tapi masih yang kayak Kalau ya di TV begitu. kelihatan banget gompel-gompel. Iya. Gompel-gompel, Tapi pas bener. lihat itu oke ini gompel, tapi bola masih Masih lebih jalan jalan enak. dibanding baik lagi. Sebelum-sebelumnya. Gue bandingannya sama yang Australia Iya. gitu. Jadi rumputnya bukan udah bagus nggak mendingan. Cuman kayak yang gua nggak ngerti adalah si rumput ini tuh kenapa beda sama liga di luar sana? Apakah pemilihan rumputnya atau Iklim dan segala perawatannya, macam iklim ya. dan segala macam itu yang nggak bisa. Tapi di GBT bagus rumput. Gelora Bung Tomo. Iya, Gelora Bung Tomo. Terus kemarin ada viral di mana ya, stadion mana? Rumputnya bagus juga. Yang Balikpapan ya yang itu. Balik mungkin ya, lupa gue. Tapi bagus juga. Berarti kan emang Iya. gue rasa karena GBK keseringan dipakai sih. Iya. Oh iya, Karena acara. bisa disewa. Oh iya benar. Konser dan lain-lain. Enggak, kalau bukan konser ya. Karena bisa disewa, lu buat main bola di situ juga bisa. Oh. Gitu, jadi sering kepake lah. Nggak tahu ya gue. Iya, Balik lagi sekarang itu balik gimana ke ya? pihak GBK-nya ya. Perawatan dan Oke, lain-lain. ngomongin soal King Indo tadi, ada Atta Halilintar buat lagu. Loh, kok nggak mau respon? Atta Halilintar buat lagu, bro. King Indo. Muncul kan di sosmed Coba mulu. bentar ya. Nih di database gue. Gue cuma lewat doang ya. Lah kan lu musik. Makanya Lu musik nih gue lihat database gue sih Apa? Gimana? Ziggy Zaga kemarin udah agak diblokir ya. Enggak, jangan Enggak dulu. dong, enggak Ziggy dong, Zaga, enggak Ziggy dong. Zaga. Oke. Itu lagu yang sempat Viral. karena dingin kan. Kok dingin? Syutingnya di Gunung Es. Oh iya di Gunung Es. Beneran. Gue gak nonton beneran itu. Gue gak nonton. Gue tahu lagunya tapi gue gak nonton. Gue minimal tahu opening aja sih. Ziggy Zaga. Nah, Ziggy Nah, yang ini King Indo gue gak denger. Nah. Dari lu. Ini bisa gak ditayangin? Apa enggak? Copyright. Oh iya. Oh iya bener. Gua King Indo ya, gua tuh nggak tahu lagunya, nggak denger, tapi tahu, bukan nggak tahu. Oh, Lagunya sempet lewat. tapi- Lewat tahu TVP aja lah. Twitter aja bang, Oh. Atta bikin lagu King Indo gitu. Tapi kayaknya gak terlalu rame ya. Iya. Rame banget. Rame. Maksudnya lagunya gak rame. Ya udah dong. Kalau diganti gimana? Kalau diganti? Apanya? Giant Zez kalau Kaptennya. diganti. Kalau kaptennya ganti?
Udah. Copyright nih. Gimana? Wah, secara kualitas sejauh ya. ini nadanya catchy. Nadanya catchy. Nadanya catchy, tapi kurang bisa dinyanyikan di stadion sih. Iya. Masa iya di Maksudnya kan stadion? patokan gue Iya kalau ada sih. lagu buat Indonesia Garuda Dadaku dari Netral, sampai cocok. sekarang nyanyiin gitu. At least ada ref yang bisa dibawa-bawa sih. Iya. Padahal kita denger belum sampai ref. Bahkan gue gak mau nungguin ref ya. Iya, bisa Opa lu Sintayong. sama fans Atta Halilintar lu. Bodoh amat. Kalau gue dukung bola. Tapi kalau gak ada Halilintar, FC Bekasi City nggak jalan. Sekarang Oh, bukan dia yang punya. futsal. Iya futsal. Ini apa sih? Pendekar. Iya. Dan fun fact-nya dia tuh jago main futsal. Oh iya, Atau jago. ada highlightnya. Atau Bener. Dia emang beneran bisa main lah ya. Iya. Oke, selalu thank you. Iya. Jadi menurut Segitu gua fokus di situ, jangan di musik. Iya. Musik lo bagus, tapi lo bagus banget main futsal. Fokus bikin konten aja ya. Nah, itu juga boleh. Lanjutin. Bikin konten segala macam, bisnisnya lo keren. Tapi lagu udahlah dizikir. J.I.J.S. Opa Sintayong. Itu pantesan kemarin Bernardi agak ketar-ketir ya. Iya, Tadi agak nelpon gua, aduh nih gimana nih, turun nih aku listener nih. Iya, ternyata Opa Sintayong ya. Oke. Nah, kita kemarin udah lawan Arab, menang alhamdulillah. Yes. 2-0. Terus yang Jepang kan 4-0 gitu. Gue tuh mikir gini, preparationnya Ya. sampai bawa air sendiri, Pak. Iya. Gue ngeliat tuh di sosmed rame tuh. Iya. Air dari Dia bawa sendiri. dari panpel tuh nggak diminum, nggak disentuh gitu. Mereka bawa minum sendiri. Parah nggak ngehargain panpel, udah bawain aqua di box. Ih. Kalau ngomongin gitu setuju iya. Bener-bener. Jujur iya. Ada Cuman event itu. Jujur iya, tapi minimal ngomong. Iya. Saya udah bawa gitu. Bilang Iya, Minimal harusnya ada itu. koordinasi sih. Mungkin iya kalau sebagai IO ya. Lu kan kerja IO juga kan? Iya, itu agak enggak sih, kalau IO mah seneng ada sisaan gitu. Oh, dibawa Buat pulang event ya? berikutnya. Dibagi-bagi airnya. Buat event berikutnya. Iya juga. Iya. Tapi kan setidaknya Bagus ngomong kok. kan. Nggak tahu lah. Tapi kalau kayak gitu, Lu yang level bawah lu. tapi dapat snack gitu-gitu nggak, yang risol segitiga gitu-gitu nggak? Gua rasa nggak Iya, yang boleh. di kota. Ada biasanya kalau acara ya. Tapi gua nggak tahu di sepak bola ya. Apakah transportnya termasuk risol segitiga itu? Oh, risol Ya, risol mayo. Risol Oh, iya, mayo si iya. Jepang. Ada kayak buat yang Jepang gitu-gitu. Bang Enggak lah, Jepang enggak. tuh. Nah, kayaknya bawa sendiri juga deh. Gue Onigiri. ini wow, ke Lawson dulu dia. Indomaret Point. Indomaret Kita sebut aja semuanya. Onigiri. Tapi emang benar, bahkan sampai fans-fansnya Jepang aja nggak mungutin sampah. Nah, itu juga. emang Jepang terkenal situ kan, tiap Keren. Piala Dunia, tiap event. Apapun. Kayaknya kayaknya tiap hari di Jepang bersih dah. Gue rasa. Etos kerja, etos hidup. Jepang. Dan yang seringnya terkenal adalah pada saat Jepang digugurkan di Piala Dunia atau di event-event apapun, itu biasanya ada foto rame sebelum sesudah. bukan sebelum sesudah. Jadi kayak fotonya tuh udah bersih, terus sama ngasih say thank you lah. Saya pakai bahasa pakai kertas. host, tuan rumahnya, Tuan tuan rumah rumahnya. Piala Dunianya gitu. Kayak kemarin kan Piala Dunia di apa sih? Qatar ya. Pokoknya ada tulisan pakai bahasa Jepang sama bahasa Arab lah kurang lebih. Susah gitu. nulisnya tuh. Ya kan bisa di print Oh, bisa kampung bisa print Minimal Google Translate. nggak usah dipakai spidol gitu. Gitu. Alhamdulillah. Jepang terkenal gitu. Nah, gue mikir itu kan maksudnya ruang gantinya bersih gitu. Ya. Iya. Misalkan ruang gantinya kotor banget. Wah. Dari sampai tuh udah bobrok dah ini. Bete dia. Bete dia. Enggak, Bete. kalau nggak Diberesin bete, dia malah dia inisiatif. Ya udah deh kerja dulu, jadi seminggu kerja dulu tuh Diberesin orang-orang nggak? Jepangnya. Jadi nggak main bola. Diberesin gak sih? Diberesin. Misalkan Plafon bocor. lagi ngobrol nih. Haji Memorias. Tentus. Weh, Plafon bocor desk. bocor. Oh iya bener ya. Dibenerin Benar, ya. jadi nggak main bola. Iya, Gregetan dia di hati. Iya, bener. Iya, gregetan. Kalau semuanya di prepare ya. Jangan-jangan dia bawa ruang ganti sendiri sekali. Nah, tuh. Oh, portable, ganti friend. sendiri, bawa ruang ganti sendiri. Itu mungkin yang harus dimiliki oleh artis-artis, mungkin penyanyi-penyanyi. Jadi kayak panitia tidak harus menyiapkan ruang yang bersih ya. Mereka bersih. Ini banyak kan. Jadi ketika ada si apa-apa talent ya. tidak ngambek gitu, nggak mau tampil gitu-gitu, bener. berkurang tuh artis-artis ngambek. Tapi itu gue mikir, nih kalau misalnya Jepang bersih, apa iya ya kalau misalkan ruang ganti yang kotor, beneran dilapis satu-satu segala macam gitu minimal. Pokoknya katanya nggak boleh ada sampah sekecil kuku itu nggak boleh. Iya. Ini beneran dibersihin, dicuci. Dia sangat detail, Iya. Karena kebersihan dari Iman Desk. Oh, Ada des. Orang Jepang, ini coach Jepang.
Nggak gitu. Kebersihan. Pemakaiannya nggak gitu harusnya menurut Tapi gua. tanpa mengkotak-kotakan. Yes. Kan kemarin dibagi juga kan sectionnya kan, section away yang Jepang Ya. gitu sama segala macam. Bahkan di setiap event yang Ya. ada yang Jepang ikut partisipasi kan Jepang tuh ada satu section sendiri ya. Apa jangan bersih sendiri tuh ya? Ya mungkin aja. Tapi yang gue sayangkan ada oknum-oknum fans Indonesia yang ngeledek. Kenapa? Yang kayak, yo ngapain dari Jepang bersih-bersih. Nah itu gue kesel banget tuh sama fans Indonesia. Kayak gitu rame di sosmed. Jadi si supporter timnas, oknumnya ini malah ngeledekin yang mungut sampah. Blok. Orang itu gua nggak tahu, Rame di sumpah. sosmed. Jadi malah diledek si fans-fans Jepang ya karena bersih-bersih. Ya ngapain bersih-bersih? Tapi kan itu namanya tanggung jawab. Tapi kan percuma nggak ngerti orang Jepang. Ya gitu-gitu. Hah apa? Pujian. Iya. Yes, Kok iya? Oh, Lani? Nah, Lani. Nggak ada. Gitu, gua menyayangkan itulah oknum-oknum fans Indonesia nih yang kayak Ya, gitu. itu sebenarnya itu yang harus dicontoh ya. Mungkin kayak setiap penonton dikasih plastik-plastik sendiri untuk setiap masuk. Oh, Gue pernah wisata di luar ya, nggak di Indonesia. Turki, di Turki. Ya, tuh wisata gitu. disebut ya negaranya. Ketika kita masuk, itu tuh setiap pengunjung satu orang dikasih satu plastik Buat muntah. buat Bukan. Bukan. Ambil risol. Emang lagi ini Ramadan dah. Jumat berkah. Buat ini bawa pulang kan biasanya makanan lebih pas banget. Ya ambil aja tuh nak gitu kan. Waktu itu kayak di museum sih, kok ada Jumat berkah. Terus Iya, ya, buat tanggung jadi jawab. buat Sampah. kita tuh sampah tuh tidak ditinggal di sembarang tempat. Jadi di plastik itu ntar ketika keluar di pintu keluar tuh udah ada satu tempat untuk ngumpulin si plastik itu lagi. Gitu. Udah ada isinya sampah-sampah kalian. Iya, Anjing, itu keren menurut juga gua oke Bagus. tuh kayak gitu. Nah itu Sistemnya. bisa dicontoh mungkin ke supporter Indonesia lu bawa plastik sendiri. Oke. Gitu. Next, Indonesia akan lawan Australia away. Kapan sih? Ini yang kualifikasi PBB Tahun ya? ini Ya. apa tahun? Tahun depan. Tahun depan ya? Di Maret Indonesia akan lawan Australia Ya. dan di kandang kita akan menjamu Bahrain. Nah, Menurut gue ya kalau menjamu itu beneran kasih jamu jadinya. Jadi orang-orang Bahrainnya dikasih jamu beneran. bercanda mulu Mas. Kita lagi kalau sama coach Justin diomelin nih. Enggak di depan Coach Justin kaku. Oh gitu. Kaku Gitu. nih. Starstruck. Kena dia kena. Starstruck. Takut di blok, takut di Kayaknya blok. kena Gendar baru kena Coach Justin udah. Iya, bener-bener. Cepen. Soalnya yang penting jangan ngebahas Arsenal sama Barca ya. Kalau Sama coaching Coach Kalau Justin. kalau dibahas yang bener mah Yang aman bener dia. aman aja. Ya, ya. Oke, balik lagi ke Bahrain tadi. Lawan Bahrain Lawan gitu. Ya Bahrain. pokoknya kita akan menjamu Bahrain Ya. gitu. Tapi sebelum di itu kan masih lama tuh, kurang lebih 5 bulan gitu. Ya. Di Desember ini AFF. AFF. Nah, Oke. U22, U23. Kayaknya 23. gue ingin ke pembahasan si kualifikasi Piala Dunia ini. Menurut lo chance lolosnya berapa persen? Gue sih gak berharap. Lolos ke babak berikutnya bukan ke Pildun ya. Kalau ke Pildunnya mah Oh, susah kalau ke banget. babak selanjutnya Babak selanjutnya. Ya, masih lah gede. ada 60. harapan yang cukup besar, tapi gue di 40. Nggak over 50. Gue di 60 lagi. Oh gitu ya. Nah, Iya, menurut gue harusnya kalau dia Gue lebih ke bisa. merendahkan ekspektasi gue aja sih. Oh, biar nggak sakit. Iya, biar gak terlalu kecewa lah Iya, gitu. iya, Kita- iya, iya, Maksudnya iya, jangan iya. terlalu inilah, kasihan juga. Iya, iya, benar-benar. Karena menurut gue tadi kan Mas Eno masih muda apa segala macam. Oleh Romney juga bentar masih muda. Eliano juga masih muda. Banyak lah pemain-pemainnya sebenarnya masih muda. 2030 lebih pas. 2030 lebih. tapi- Cuman 2030 lebih pas. di Twitter Enggak, tuh umur gue udah umur bisa berangkat lah ke Piala Dunia. Nah, Gitu. Amerika deh, iya, langsung. iya, iya. Kalau dihitung per budgeting mampu nih kayaknya. Masih budget bisa. masuk ya. Iya. Tapi lagi rame di Twitter kata Gus Dur kita lolos 2026 Piala Dunia. Oh? Ada di Twitter ada yang gitu. Enggak. Ada yang ngomong. Sumpah, ada. Enggak dong. Gus Dur pernah bilang Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Spesifik kita 2026 ya. 2026. Spesifik ya? Jadi menurut gua bisa nih babak selanjutnya lah. Caimin pernah prediksi apa? Oh, Caimin kalau kan tahu Gus Dur tuh. Itu Gus Dur. Caimin. Iya, iya. Ramalan Gus Dur Enggak. ya menurut. Menurut lu ke langsung lolos apa ronde Ronde lah kayaknya. Ronde Ronde berikutnya empat. lah. Ronde. Udah kalah poin sama Australia mah susah. Ya kan kalau bisa menang lawan Australia enggak ada yang mungkin. Itu Baik, masalah di kita kandang. yang hampir pasti kalah adalah lawan
Jepang. Lawan Jepang Ya. pasti kalah Udah gitu lagi. itu Oh main di home-nya Jepang ya? Di Iya home kita Jepang. main di gue lupa stadionnya apa cuman Naruto jadi- Stadium. Wah. Jadi jadwalnya itu sisanya Australia away, Bahrain home, Cina home, Jepang away. Iya, jadi kalau kata gue di Australia kalau dia bisa seri aja aman tuh. Tapi Bahrain sama Cina nih yang harus wajib dibantai-bantai. Benar. Wajib. Bahrain terutama sih. Bahrain terutama. Agak Dendam pribadi nih Wah kita iya nih. benar. Itu tapi sampai bikin dia nggak mau main di Indo ya. Iya dia Karena dia, tidak dia aman. ngajuinnya resmi ya ke FIFA ya? Resmi ke UEFA. AFC sorry. AFC iya. UEFA. Iya dia nggak nyaman main di GBK. Eropa. Iya, dia takut sama anak di Jack friend. takut sama anak di Jack friend. Lu framing the Jack maksudnya? Oh enggak. Kita kan penggila bola. Gue juga anak di Jack gua. Oh, Weh, gue fans Persija banget. Aman. si jago Kalau gila lu- lo, Greg Nokolo, Bambang Pamungkas, Aliudin. Trio ABG. Mentok anjir jejaknya di situ. Iya yang doang lu. sekarang ngikutin nih. Yang sekarang ngikutin masih. Rizky Ridho, Lima, si kemudian lima. 5 ya. Iya. Main Persija Witan, sekarang. Iya. Witan, terus sama si siapa ya, striker itu Marco Simic, Aha. terus Dua lagi. Maman Abdurrahman, Andri Yang Tani, lama. Iya, iya. Yang baru dong. yang baru. Oke, terus Langsung bing. kita bulan depan Apa? AFF, bulan depan AFF, Ayo, AFF. bulan depan AFF. Ya, Isinya U22 tapi U22 dengan 4 senior yang dipanggil ada Marcelino, Asnawi, Arhan dan juga Uki Ivan. Caraka. Oke. Gue pede menang. Jangan panggil Diaspora liganya bener. Kemarin, liganya nggak bisa dipanggil cabut-cabutan gitu. tadi apa kemarin lupa gua. Apa Ivar mau dipanggil kan? Ivar ada beberapa sih, Ivar terus si siapa ya yang di luar tuh ada beberapa dipanggil, tapi kan belum tentu diizinin ya. Oh, iya. Marcelino baru mau ya. mau dipanggil yang kayak gitu-gitu, tapi kalau yang penting-penting banget macam Tom Hai kayaknya Susah dibiarkan. jadwalnya. Susah akan Jangan susah. ada Ivar yang lain Gunawan tapi Ivan Ivan Gunawan. dong. Desain, dia Ivan. mendesain. sama Ruben. Ya. Ruben Onso Ivan Gunawan kan. Oh, mungkin Paketan. Ruben Gunawan. Iya. Ruben Dias. Tadi mau. gue namanya Ruben Bagus tuh, nggak apa-apa dah. Ruben Sanadi. Ruben Sanadi. Ruben Sanadi. Weh. Tahu nggak lu? Tahu Ruben Sanadi, Andi Odang tahu gak? Odang siapa? Klasik, friend. Andi Odang. Udah lu yesel. Dulu tau gak? Tahu. Udah makin gue kelihatan. Jendi Pitoy. nonton timnas era itu anjir. Terus habis itu skip. Tiba-tiba skip. Iya, skip gitu. lama. Lu pada ngurusin psikolog, lu ke musik. Tiba-tiba baru balik bola Iya, lagi iya. lo. Iya, AFF Sel. langsung balik lagi ke AFF. AFF, Gue ya. pede menang. Juara 1 kali. Iya. Jujur pede. Pede gue. Pede. Dengan yang dengan pengalaman. karena ini pemuda-pemudanya yang gue lihat namanya itu pemain bagus juga. Dulu tuh yang kemarin main di U19 19 ya, beberapa. Siapa Jens Straven itu ya? Jens Rev. Angkatannya dia. Iya, tapi Jens Rev nggak dipanggil. Oh gitu. Nggak dipanggil. Karena main di Eropa ya Aha. jadwalnya. Dari squad yang udah disebutin, yang sudah diumumin, Jens Reven nggak ada. Oh, Gitu, oke. tapi ada Kadek Arel. Kadeknya siapa itu? Yang Bali. Bali, benar. Kadeknya Dia soalnya. dia bagus juga di U19 kemarin gitu. dipanggil. Kayak gitu. Salah satu yang gua Doni dipanggil nggak ya? Tapi itulah Doni Maula. Doni anjir. Cerita kita akan dapat penghargaan dia di FFI. Dapat penghargaan dia. Semalam sudah penghargaan ya. Sempat ngambil penghargaan di AFF ya. Jadi AFFI ya. FMI. Strikernya siapa ya? Striker dan gelandang deh. Gelandang gue pengen tahu gelandangnya ada. Enggak tahu. Cari dulu ya, Iya, boleh. Nagi Isagi. Wow. Raikuru. Pasti Aduh, Arif Suyono Kenapa Arif? 2010 itu. Oh. AFF 2010. Emre Suha. M Nusuha. Ayo, siapa lagi? Firman Utina. M Ridwan. Ridwan bek kanan. Bek kanan. Asik. Zulkifli Syukur. Zulkifli Ah, Syukur. bek kiri. Irfan Badim. Irfan Badim Gonzales. Tandeman aja, jari tandemannya aja. Iya. Gonzales. Kurnia Mega. Kurnia Mart. Selingkuh. Kat itu kat. Ntar gue dibeli. Tolong. Bego nih, bego Kurnia nih. Mega. Oh, Ronaldo Kuate Oh, dipanggil ya? dipanggil yang main di Muangtong. Itu kalau Bagas bagus gimana sih tuh? Bagas Kava. Nah itu kabarnya. Aku nggak tahu. Itu Oh, tadi Doni nggak dipanggil Doni. Indonesia. Mudahan kayaknya. Si Ronaldo Kuate tuh gue nggak tahu ya dia sebagus apa, tapi soalnya mainnya waktu itu di tim junior kan, terus katanya bagus banget. Gue sih ngeliat sangat potensial, tapi kayaknya buat masuk skuad timnas yang senior, Belum. badannya masih kecilan. Buat gua, kurus. buat gua badannya masih kecilan. Oke. Dan dia butuh physical ini lagi sih. Umur. Umur 20 20-an? sama Marcelino. Oh. Cuman role dia masih
bisa keisi Ragnar, keisi Oh, iya. Strike gitu-gitu. Banyak saingan terlalu banyak. Saingan lah. terlalu banyak. Hoki juga bisa ngisi. Tapi kayak Egi gitu-gitu udah jarang main nih. Egi dipanggil sebenarnya kemarin, cuma iya. nggak masuk DSP daftar susunan pemain pas lawan Arab. Tapi PD juara ya. Pede. Walaupun dengan gua masih squadnya muda gitu. Udah dua ya. Mm-mm. Yang megang masih Sintayong kan, bukan Nova kan? Sintayong. Oh, Sintayong kan? tetap Sintayong ya. Iya, Sintayong diberikan tugas. Dia Sintayong cukup cerdas sih dalam hal taktik. Tapi masalahnya Thailand dan Vietnam ini, friend. Menurut Thailand gue. langganan sih. Iya, kalau Netflix. Prime Lanjut. video. Kalau apa namanya, kalau skuad utama mungkin udah bukan mainannya mereka lagi di AFF gitu. Udah bisa juara lah. Tapi kalau U22 nih gue belum tahu. U22 terus lo ketemu Thailand dan Vietnam yang senior, udah pasti mereka mau mempertahankan mereka punya singgasana dong. Iya, tapi sebenarnya kalau berharap juara sih agak terlalu oportunis. Tapi berharap mereka bermain bagus itu menurut gue cukup realistis. Keren tuh. Keren tuh. Kalau di grup sih Dengan ritme, bantai-bantai. dengan itu Iya, ritme iya, gitu iya, keren. iya. Tapi Oke. kalau muji diri sendiri akhirnya jadi kurang sih. Tapi FYP kasih jarak juduk. Kasih jarak juduk FYP. Jadi pas bagian kemujinya nggak ada. Oh. Iya, iya, Dikata di situ. itu bisa jadi FYP itu. Oke, stok konten banyak nih gue. Ya itu terus pelatih ya, balik lagi tadi kalau Sintayong tadi kan gokil, bro. Iya sih, Sintayong gokil sih, Udah cuman biasa pildun. balik lagi ya, nggak semua sebenarnya Indonesia tuh menurut gua punya dari dulu tuh punya banyak pelatih bagus, cuman nggak semua pemain bisa mengimplementasikan itu di lapangan, karena cocok-cocokan ya, bukan berarti gua Oh, merendahkan iya, pemain ya, tapi iya, iya. cocok-cocokan sama taktik. Nah ini apakah si U22 ini cocok dengan Sintayong punya taktik, Sintayong punya skema? Kita juga nggak bisa- tahu tuh. Tapi kalau yang dipanggil berarti mungkin setidaknya ini pemain-pemain yang bisa Bisa. Berpotensi main berpotensi bagus. gitu. Karena kan U19 ini kan yang waktu itu kemarin megang Indra ya, Coach Indra Safri. Terus yang bawahnya U16 itu yang megang Coach Nova. Nova. Itu sebenarnya itu udah blueprintnya dari timnas senior itu. Jadi secara skema atau segala pemain-pemainnya mungkin cara bermain beda tergantung kepala pelatih di kelompok umur, tapi setidaknya pemain-pemainnya itu menuju ke timnas lah, Ke senior. ke senior, Iya, timnas senior main- gitu. Main 3 back terus sekarang ya. Nggak juga. Tergantung situasional. Timnas kita nih adaptif. Adaptif ya. Tapi yang timnas senior emang Saya main pakemnya ini 3 tiga back sih. Pakemnya 3 kayaknya. back. Pakemnya 3 Oke back. banget sih. Itu gua suka formasi itu. Oke, itu aja dengan Thank you, Menteri Andri. Musik. Iya. Menteri Musik dan juga ada psikolog ngaco di sini. Cover Kenapa matanya. saya doang yang bola di sini, tapi ya udah, see you di sepak bola selanjutnya. Dadah, jangan lupa like, comment, subscribe.